down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Andini Putri dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Kita akan membahas konsep TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, name of TCP/IP message, OSI layer model. Kita lanjut ke konsep pertama. Jaringan komputer memacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Kita lanjut ke konsep yang kedua. Before open networking model exists, each vendor create their own networking model. On 1974, IBM create System Architecture Network atau SNA. Other vendor also create their own networking model. After open networking model exists, each vendor use name networking model then can communicate each vendor. Kita lanjut ke TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utama yang berbeda network itu saling bisa komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Seperti ini. Kita lanjut. TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Seperti ini. Kita lanjut. TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP/IP, TCP, dan UDP. Maaf guys. Protokol TCP dan UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming games dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya TCP itu adalah error recovery mechanism. Ini contoh TCP error recovery. Kita lanjut. TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Satu addressing. Kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. 2. Routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, seperti mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Lanjut, TCP/IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur dan data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism.
hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MIC address. Aplikasi physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Selanjutnya, encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses pembungkusan data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Encapsulation dan decapsulation. Seperti ini. Kita lanjut. OSI model layer. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer, low layer, berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Upper layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir, 5-7. OSI model versus TCP/IP model. Seperti ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.